Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum ibadah pada pagi hari ini dimulai, akan saya bacakan warta jemaat Minggu 17 Maret 2024 sebagai berikut. Yang pertama, Majelis GKJ Mertoidan mewakili seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang bagi para tamu dan juga jemaat yang beribadat di tempat ini. Tuhan memberkati. Yang kedua, rangkaian masa Paskah 2024 dari Kamis Putih sampai dengan Minggu Paskah di GKJ Mertoidan sebagai berikut. Kebaktian Kamis Putih dan Sakramen Perjamuan Kudus hari Kamis 28 Maret 2024 jam 19 atau jam 7 malam dengan pelayan firman Pendeta Johan Budiman di Gereja Induk dan Pendeta Gladys Yunia Deborah di Pepandan Podosuko. Pakaian putih. Dalam kebaktian Kamis Putih ini dilayani sakramen perjamuan kudus. Untuk Bludo bergabung di Gereja Induk. Yang kedua, kebaktian Jumat Agung. Ini dilaksanakan menyatu hari Jumat 29 Maret 2024 jam 10 dengan pelayan firman Pendeta Johan Budiman, pakaian hitam. Pepandan Podosuko, Bludo bergabung di Gereja Induk. Untuk kebaktian Sabtu Sunyi hari Sabtu 30 Maret 2024 jam 19 atau jam 7 malam dengan pelayan firman Pendeta Johan Budiman di Gereja Induk dan Penatua Wardoyo untuk Pepandan Podosuko. Bludo bergabung di Gereja Induk. Dan untuk kebaktian Minggu Paskah atau Fajar Paskah dilaksanakan hari Minggu 31 Maret 2024 jam 5, sekali lagi jam 5 pagi dengan pelayan firman Pendeta Johan Budiman untuk Gereja Induk dan Pendeta Nunung Trihastomo untuk Pepandan Podosuko. Pakaian putih dan Bludo bergabung di Gereja Induk. Selanjutnya, latihan paduan suara Krisnada. Paduan suara Krisnada akan mengadakan latihan paduan suara pada hari ini Minggu 17 Maret 2024 jam 17 atau jam 5 sore bertempat di GKJ Mertoidan. Bagi yang berkenan bergabung silahkan hadir pada latihan tersebut. Kemudian tentang QRIS ya. Mungkin Bapak Ibu yang sedang buka di WA grup GKJ Mertoidan, di sana sudah ada QRIS ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin berkenan untuk akan menyampaikan persembahan bisa melalui
link QRIS tersebut. Demikian warta jemaat pada saat ini. Untuk warta selengkapnya bisa dibaca di warta tertulis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita masuk di dalam saat hening. Saat hening cukup. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus adalah imam besar sejati. Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban penebusan untuk menebus dunia ini dari kuasa dosa. Marilah saudara, di Minggu Prapaskah kelima ini, kita membuka hati dan pikiran kita untuk menghayatinya. Mari kita nantikan dan sambut kedatangannya dengan bersama menyanyikan Kidung Jemaat 293 bait pertama dan ketiga, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Ia datang, Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Saudara, ibadah Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara. Silahkan duduk.
Martin Luther, seorang reformator gereja, pernah berkata, "Di dunia ini kita hanyalah Kristus kecil." Perkataannya itu mengingatkan bahwa kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita mesti mencerminkan kepribadian Kristus baik dalam kata maupun perbuatan. Yesus Kristus adalah imam besar sejati. Kerelaannya untuk berkorban merupakan sebuah teladan yang mesti kita pancarkan di dalam kehidupan kita masing-masing, sebagaimana Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 12 ayat 26. "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Di Minggu Prapaskah kelima ini kita diajak untuk menghayati tindak ilahi Tuhan Yesus itu. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya membakar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak akan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Marilah saudara-saudari, kita menyatukan hati untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah menurut Mazmur 51 secara berbalasan. "Kasihilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuslah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku.
Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang tegak padamu, Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Di dalam Kristus dosamu telah diampuni. Salam damai bagimu. Ku bawa damai. Ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Ku bawa damai bagimu. ku bawa Damai bagimu. ku bawa damai bagimu, ku bawa damai, Damai, damai bagimu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Siapa suruh? ku Diubahnya saat ku berserah berserah
ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan, ku diubahnya
Mari saudara, kita akan siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berikanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur pasal 51 ayat 3 sampai 15 secara bersautan. Saya akan membaca ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat yang keempat, dan seterusnya. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bacaan kedua diambilkan dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya pada suatu nas yang lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia,
ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Mari saudara, kita akan hayati bacaan Injil kita, Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 33. Seperti biasa kita mulai dengan bersahutan ayat 33, kita baca bersamaan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Sekarang jiwaku terharu dalam apakah yang akan kukatakan, Bapa selamatkan aku dari saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, kita baca bersama, ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap mereka, saudara dan saya, yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. 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 Menata hidup sebagai imam kecil. Bapak Ibu Saudara, di masyarakat, apalagi di Indonesia, kata imam sangat terkenal. Kalau ada imam maka ada makmum. Nah, jadi imam itu pemimpin ibadat.
Ada kemiripan tapi konteksnya agak beda. Memang imam yang kita maksud dari latar belakang agama Yahudi. Kalau yang kita bahas ini kan, sedangkan makmum dan imam itu konteks lain kan gitu. Jadi pemimpin ibadah. Tetapi yang lebih spesial imam di konteks kitab suci terutama perjanjian lama apa? Tugas yang utama imam mempersembahkan korban. Nah saudara, imam mesti konotasinya baik, kecuali imam samudra. Oh, itu teroris. Nah saudara, yang menarik adalah ada sebuah pergeseran makna. Ketika Tuhan Yesus datang, korban yang diberikan bukan binatang, tapi yang diberikan dirinya sendiri. Nah, itu yang menarik. Maka Tuhan Yesus dikatakan imam agung, imam sejati, karena mengorbankan dirinya. Sedangkan yang mengorbankan Tuhan Yesus siapa? Imam agung Kayafas. Nah, ini otak pembunuhan, penyaliban. Jadi secara rohani imam agung bagi kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersembahkan dirinya. Artinya kita gagap-gagap. Apa ya gagap-gagap itu? Kira-kira. Yang dimaksudkan kita ini fotokopinya imam kecil. Nah, kita kalau imam kecil kan imim kan gitu. Bukan caimian, tapi imim. Kita sebagai imam kecil paling tidak kita harus siap, peduli, berkorban, dan itu sebuah pemimpin kita. Yang memimpin ya roh kita sendiri, bukan hanya formalitas ikut-ikutan. Nah, maka dikatakan orang-orang Kristen itu adalah imamat. Kita ini adalah imamat am. Nah, imamat am. Am itu artinya umum, imamat itu pemimpin. Jadi kita ini semua pemimpin, bukan ekor. Kita harus punya inisiatif. Itu harus kita miliki ketika kita berkorban dan peduli. Mari kita lihat ilustrasi kita. Lagunya nah itu gambar pakaian imam. Dan imam yang paling terkenal dan lagunya menarik adalah Imam Harun. Seperti urapan di kepala Harun, turun, naik atau turun? Masa urapan naik? Itu urapan terbang ke janggut dan jubahnya itu minyak wangi. Gambaran kekudusan Imam Harun. Nah, sedangkan yang kecil itu siapa? Kita, ya kan? Itu yang besar, itu yang kita. Sedangkan yang besar itu siapa Bapak Ibu? Siapa yang besar? Tuhan Yesus apa Harun? Kalau lagunya Harun, tapi kalau gambarannya itu Tuhan Yesus sebagai imam besar. Mari saudara kita akan kuatkan mengapa kita harus menjadi imam-imam kecil. Kalau tadi Martin Luther katakan kita sebagai Kristus kecil. Kita lihat apa yang dikatakan Musa di kitab Bilangan tadi. Mari kita baca bersama. 1, 2, dan 3. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka
dan mereka maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, lagunya di setel. Bahagialah orang, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Siapa yang ingat kalau versinya bahasa Jawa GKJ apa? Itu kidung nomor 1. Rahayu wong kang. Gimana Bu lagunya Bu Saryati? Rahayu wong kang lagune tan manuk. Lan orang ngambah dalane wong dosa. Terus? Nah, intinya adalah gambaran orang percaya itu bukan sekedar hafalan, tapi sebuah kepribadian. Kenapa Bapak Ibu menjadi kepribadian? Karena Taurat Tuhan sudah diukir di dalam hati kita, di dalam batinmu. Mestinya begitu. Kita dicas lagi. Kalau ketetapan perundang-undangan dinamakan jungto, ya kan? Itu dikuatkan lagi, diingatkan lagi bahwa kamu ini adalah kitab-kitab suci yang ditulis bukan di dalam loh-loh batu, tapi dalam loh-loh daging, gitu kan firman Tuhan. Sehingga untuk menjadi orang yang peduli, untuk menjadi orang yang berkorban otomatis. Karena sudah ada di dalam WA Japri kan gitu sekarang Bapak Ibu. Apa ki mau delok wis tak Japri kok. Bukan dong, Japrinya di grup sudah ditulis. Sudah ditulis, Tuhan diingatkan. Bahkan roh kita adalah rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan, maka dikatakan roh yang ada di dalam kamu lebih kuat dibandingkan roh-roh yang lain. Tapi sayang kadang-kadang kita lupa bahwa untuk peduli kita perlu disetrum-setrum. Ketika semua sudah peduli baru ra kepenak liyane wis tile kan gitu. Kadang-kadang gitu Bapak Ibu. Orang peduli itu kalau nggak dioyok-oyok, nak ora pekewo, nak ora kepekso. Hari ini sebagai imam-imam kecil dari Kristus, mari kita diingatkan bahwa hati kita adalah Taurat Tuhan yang sudah ditulis di dalam batin kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca kecil sekali. Tenangkanlah hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Ya, dijembrengkan. Mari kita baca Mazmur 51 ayat yang ke berapa itu? 13. 15 atau berapa itu? 15. Kita baca 1, 2, dan 3. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bapak Ibu, latar belakang tulisan Daud ini ketika dia kedatangan tamu yang namanya Nabi Nathan. Apa yang terjadi? What happened? Apa yang terjadi sampai Nabi Nathan keroyo-royo datang ke Daud? Karena Daud melakukan kesalahan, yaitu seling dengan
Batseba, istrinya Uria. Akhirnya pertama Daud diberi sanepo, sindiran. Bagaimana di kota Yerusalem ada juragan yang punya domba banyak, sedangkan tetangganya cuma punya domba satu. Tiba-tiba datang tamu yang terhormat kepada orang kaya itu, maka disembelihnya dombanya siapa? Tetangganya yang satu itu. Wah, marahlah Daud. Di mana orang itu harus dihukum? Maka kata Nathan, ya saudara orangnya. Nah saudara, Daud begitu shock, maka dia menyesal, menangis. Maka dia berjanji akan bertobat dan mengajarkan jalanmu, jalan Tuhan yang benar. Itu tidak mudah. Ada orang-orang yang mengidap penyakit-penyakit berbahaya, mungkin HIV, kadang-kadang frustasi. Maka dia cari mangsa supaya tidak sendirian protes kepada Tuhan. Maka kalau bisa ya bukan saya tok yang sakit. Ada banyak orang melakukan seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita ditunjukkan kesalahan, kita justru mencari teman untuk menunjukkan aku ki ora dhewean. Maka di Indonesia korupsi susah berhenti karena korupsinya sifatnya gotong royong. Nah, semua ikut merasakan. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika belajar di Jogja di asrama teologi, setiap saat mesti didatangi orang yang mau donor darah di Bethesda. Nah, dulu PMI, bagian PMI itu di depan, mudah diakses, selalu ditutup, harus muter. Karena ternyata orang-orang jalanan di depan Bethesda itu banyak yang memaksakan menjadi donor. Pertama dapat duit, kedua juga frustasi dan ingin menebarkan penyakitnya itu. Itu fakta. Itu bukti. Banyak kepedulian mencari penyakit, mencari dosa bertambah banyak karena tidak rela kalau sendirian. Hari ini sebagai imam-imam kecil, kalau kita tidak sempurna, kalau kita punya kesalahan, mari stop. Jangan membawa kesalahan itu kepada orang lain. Mari kita tunjukkan jalan Tuhan, bukan jalan setan. Hari ini pemazmur mengingatkan untuk membawa jalan Tuhan, supaya kita berhenti melakukan kesalahan, bukan mencari teman. Sedangkan apa yang dikatakan Paulus, kita lihat next. Bukan Paulus, ini Ibrani, bukan tulisan Paulus. Mari kita baca Ibrani 5 ayat 6. 1, 2, dan 3. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nama ini sangat terkenal, tetapi banyak yang tidak tahu sinten to menika Melkisedek. Di mana kata Melkisedek pertama kali diketemukan di kitab suci? Coba siapa yang pernah browsing? Itu di kitab Kejadian. Ketika Abram, sebelum Abram itu memberikan berapa hartanya kepada Melkisedek? 1/10 untuk menghormati Imam Agung Melkisedek Raja Salem, kan gitu. Ini adalah gambaran rohani seorang imam yang ideal, yang terus menerus. Artinya gambaran imam
adalah gambaran yang rohani. Itu juga yang diberikan kepada Yesus Kristus menurut peraturan Melkisedek. Lagunya ada Melkisedek. Yo, lagunya. You are a priest forever in the line of Melchizedek. Pokoknya ada Melkisedek. The Lord said to my Artinya nanti browsing, saya nggak tahu. Yang penting ini bicara tentang Melkisedek, gambaran ideal, gambaran ilahi seorang imam Allah yang melampaui batas formalitas kebiasaan. Karena Bapak Ibu, sejarah imam itu pertama kali yang dapat kapling. Imam itu siapa Bapak Ibu? Yaitu suku Lewi. Karena anaknya Israel atau anaknya Yakub jumlahnya adalah 12 atau 13? 13. Yang satu namanya Dina Kristanti. Oh, itu beda lagi. Namanya Dina karena memang sebagai papal artinya dari lelaki, maka yang digunakan yang hanya 12 yang Dina ikut suaminya, yaitu Hendra. Nah, akhirnya yang dihitung adalah yang 12 ini untuk memudahkan, maka 1/10 suku-suku yang lain memberikan persembahan kepada suku Lewi. Tetapi perjalanan selanjutnya di dalam suku Lewi terjadi ya biasa namanya kedudukan dan berkat itu kan rebutan. Maka yang berkuasa dari Lewi namanya adalah dari klan atau terahnya namanya terah Sadok. Maka lalu dikuasai imam-imam itu dari terahnya Sadok. Itu gambaran imam secara manusiawi, yaitu perebutan jabatan kan itu. Mungkin ada toblosan dan ada ngedum-ngedum 1.000. Tetapi bukan imam yang seperti itu. Tapi imam yang ilahi, yang punya inisiatif terus menerus mengorbankan dirinya, yang selalu peduli. Itulah gambaran imam menurut peraturan Melkisedek. Gambaran kekuatan batin ilahi kita untuk peduli dan siap untuk berkorban, untuk menjadikan kehidupan ini penuh dengan cinta kasih. Dan yang terakhir, lagunya mari saudara kita baca Yohanes 12 ayat 24, 1, 2, dan 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Menarik saudara. Sebentar lagi pemerintah akan melakukan program namanya makan siang. Dalam rangka karena ada banyak stunting kan begitu, banyak orang yang kurang gizi, maka harus makan siang. Berapa dananya? Ada yang tahu? 15.000. Silahkan nanti cari tender bisa mendapatkan 15.000. Nah, artinya ketika bicara kesehatan kehidupan, maka harus makan yang sehat. Makan yang sehat, kalau perlu yang banyak, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi dalam prinsip kepedulian itu bukan banyak makan, tapi justru akan siap mati kan itu. Seperti biji gandum. Bagaimana gambaran siap berproses, siap untuk merasakan penderitaan terlebih dahulu supaya bisa menghayati. Saya punya tetangga, Bapak Ibu sering saya jadi ilustrasi, namanya Pak Joyo. Maka saya beri ajarannya Joyoisme.
Jadi Pak Joyo itu anaknya 12, Bapak Ibu. Nah, 12 karena hanya pegawai negeri, maka sering namanya utang piutang itu sering dilakukan, menjadi orang yang pinter jual beli, jual celana, beli sayur. Itu kan pinter jual beli. Nah, ngutang itu biasa. Dia memberikan nasihat begini, kalau kita mau ngutang beras, kalau kita mau ngutang yang namanya untuk beli sabun, jangan utang sama orang kaya. Kenapa? Orang kaya itu nggak menghayati. Karena orang kaya itu nggak pernah merasakan kurang beras, kurang sabun, kurang minyak. Jadi kalau diberi pinjaman itu juga biasanya ngece. Dan itu uangnya nggak jadi berkat katanya. Lebih baik orang yang sama-sama rekoso akan merasakan ikatan batin. Bagaimana rasanya anak-anaknya lapar, menghargai kapan tidak bisa membayar pulsa listrik. Itu uangnya yang kita terima itu adalah uang yang hebat, uang yang penuh peduli. Wis rapopo, tinggu sik, aku sesuk, ya kan? Itu kekuatan. Itu proses kepedulian yang sering kita lupakan. Mari saudara, jangan sampai kepedulian kita itu kepedulian yang kosong. Hati kita tidak ada di situ. Hati kita merendahkan, hati kita merasa kita lebih baik. Hati-hati, tidak akan pernah jadi berkat. Setiap kepedulian uang kita ketika kita persembahkan, kalau tidak dilandasi dengan proses penghayatan kesengsaraan, itulah Kristus. Seperti biji gandum yang harus ditanam dan mati, maka akan dahsyat buahnya. Mari memasuki minggu Prapaskah yang kelima ini, mari kita koreksi diri. Apakah kepedulian kita, apakah pengorbanan kita hanya sebuah formalitas, kebiasaan dan tradisi. Hari ini mari bongkar, hancurkan dan matikan. Kita menjadi imam-imam kecil yang berkenan bagi Tuhan. Setiap proses kepedulian kita, setiap apa yang kita lakukan adalah kepedulian, pengorbanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat hening cukup, jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pada pengakuan Bapa baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh melewati masa-masa kesengsaraan Kristus, bahwa bahkan kami sudah masuk ke minggu penghujung, minggu kelima kesengsaraan Kristus, dan kami tidak sendirian, kami belajar menghayati bersama. Saat ini kami ingin bawa saudara-saudara kami, kepedulian kami, walaupun mungkin saat ini di dalam peribadatan kami hanya tunjukkan di dalam doa.
Ajar kami penuh kepedulian dan bisa kami teruskan dalam tindakan-tindakan nyata keseharian. Kami mulai bagi saudara-saudara kami yang ada di kelompok Pandansari. Kami ingat Ibu Sukaryati Pujo Melianto dan anak kami Timotius. Kami percaya Engkau akan selalu memberkati keluarga ini. Saat ini kami juga bawa anak-anak kami yang terkasih, Sote Damar, Anura, Nike, dan Seva, dan juga anak-anak yang lain yang tetap di dalam milik Kristus. Apapun yang dialami anak-anak kami percaya Engkau menitipkan kami, anak-anak yang terkasih, sehingga kami tetap bisa peduli dan tetap bisa memperhatikan setiap anak sebagai keluarga dan bagian kami. Kami juga bawa saudara-saudara kami yang ada di kelompok Yusuf, mulai dari Ibu Marno Mukri, Saudara Ida, Bapak Sutras, Bapak Nur, Bapak Ibu Kino, mungkin juga saudara-saudara kami yang lain yang ada di kelompok Yusuf yang terlewatkan. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di kelompok PMB, Ibu Retnani Biat Karyono, anak kami Agus. Secara khusus kami bawa anak kami Mario, keluarga dari Bapak Ibu Rimantoro dan Heni yang saat ini dirawat di RSU Tidar. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang ada di kelompok Stefanus, Ibu Ambarwati Subardi, Bapak Niku Purwoto. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan dan penghiburan. Kami ingat saudara-saudara kami yang ada di kelompok Maria, orang tua kami Ibu Sukomsyah, Bapak Suyati, Ibu Samsila Twijo. Kami juga ingat saudara-saudara kami yang ada di Salaan dan Dampit, mulai dari Ibu Sriningsih, Ibu Susilastuti Saryono, Ibu Lusirah Dasiman, Ibu Sartiah Bejo, Saudara Buti Wahono. Begitu juga yang ada di Kalimalang, Bapak Suprihno, Ibu Rokayah Muhwakiman, Bapak Sugino, Saudara Venita. Begitu juga Bapak Prasetyo yang ada di Pasaranyar, keluarga Bapak Sispitoyo dan Ibu Nunu yang berada di kelompok Immanuel. Kami ingat Ibu Birastri Simon Poto, anak-anak kami Novi dan Esther, dan juga Bapak Sukarti yang ada di kelompok Melabak dan Melunduk. Begitu juga kami ingat Ibu Supatmi Suyati, Ibu Eni Kusworo, Bapak Suroso, Ibu Mukini Harun, semuanya ada di dalam kelompok Evata. Begitu juga saudara-saudara kami yang ada di Podosuku, mulai dari Ibu Rondia Supri yang ada di Gemblung, Treko, kelompok Tambir Wetan, Bapak Munahar, Bapak Suyut, saudara anak kami Aga yang dirawat di Rumah Sakit Harapan. Kami ingat saudara-saudara kami ada di Molong, Ibu Talmi Taryoto. Begitu juga yang ada di Ngledek, Mbah Yati. Dan mungkin masih ada sebagian yang tidak kami ketahui, yang saat ini merasakan kesakitan ataupun kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan ajar untuk kami peduli saudara-saudara kami ini, sehingga kami bisa melakukan kepedulian sebagai imam-imam kecil. Kami juga peduli pada gereja yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami, GKJ Mertoyudan. Ampuni Tuhan jika kami belum bisa mengelola aset gereja secara tepat dan menjadi berkat. Ajar kami komisi yang dibentuk, tim yang dibentuk, betul-betul penuh dengan kebijaksanaan sehingga aset-aset tanah bangunan yang ada bisa kami maksimalkan untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi alat perdamaian, menjadi alat persatuan bukan sebaliknya. Kami juga bawa tim emeritasi dan pemanggilan pendeta. Biarlah Tuhan semakin sertai ketika tim pemanggilan dan emeritasi ini sudah merencanakan pembangunan pastori emeritasi di bulan Juni. Bila semua Engkau akan berkati, jemaat akan mendukungnya. Bahkan bagaimana menentukan pendeta yang baru nanti benar-benar pendeta yang semakin berkenan bagi Engkau dan jemaat di tempat ini, semakin menempatkan Tuhan sebagai imam agung
dan kami juga menjadi gereja-gereja yang bersaksi dan peduli. Begitu juga kami merasa perkembangan zaman teknologi, salah satunya adalah multimedia, sebuah sarana yang sangat penting di dalam pelayanan, pemeliharaan maupun kesaksian. Kami merasa tim multimedia masih memerlukan tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga yang bisa kreatif menggunakan teknologi, sehingga semua kegiatan dan juga firman Tuhan bisa dijadikan sebuah catatan kesaksian gereja ini. Bahkan website yang sudah dibentuk, website yang sudah dibuat oleh majelis gereja, biarlah ini juga bisa dimaksimalkan untuk menjadi alat kepedulian bagi masyarakat dan juga bagi kami. Begitu juga keputusan majelis yang sudah menelurkan cara persembahan dengan menggunakan teknologi QRIS, biarlah itu juga sebuah bukti bagaimana kepedulian bukan hanya hati, tapi disertai dengan kreativitas, dengan teknologi. Dan kami tidak bisa sendiri melakukannya, tapi kami harus bersinergi untuk melakukan hal ini. Begitu juga ya Tuhan, karena krisis pandemi yang berdampak pada gereja-gereja, bahkan juga kelas kedua, bahkan sesinode, ada banyak sesanggen, ada banyak hutang-hutang yang harus diselesaikan kepada klasis dan sinode, termasuk GKJ Mertoyudan. Biarlah Tuhan, kepedulian kami bisa kami tunjukkan dengan berbagai macam cara. Aset yang sudah diberikan, talenta yang sudah diberikan di dalam kehidupan kami, dan kami juga memberikan persembahan pada gereja yang sudah Engkau karuniakan kepada kami. Apa yang kami lakukan sebuah kepedulian. Sering kami keliru di dalam menempatkan persembahan dan pemberian, sebuah beban, sebuah kewajiban, sebuah ketakutan yang memberatkan. Itu harus dibongkar, itu harus dibenarkan. Karena berkat Tuhan luar biasa, kehidupan yang sudah Tuhan berikan, keluarga yang sudah Tuhan berikan, keselamatan yang sudah Tuhan jaminkan. Ketika dibandingkan kepedulian kami dengan berupa persembahan, itu bentuk kekerdilan iman yang sering masih kami lakukan dan masih kami bayangkan. Maka setiap persembahan yang kami berikan bukan kepedulian yang berkenan, tapi keterpaksaan, kesedihan. Bahkan kami diingatkan persembahan-persembahan itu juga salah satunya diberikan kepada pelayanan diakonia. Diakonia bukan hanya untuk gereja, bukan hanya untuk internal, tapi kepada masyarakat. Semakin kami bisa memberikan yang terbaik bagi kehidupan, kami diajar menjadi imam-imam yang berkenan bagi Tuhan. Maka dimulai dari hati kami yang sebenarnya sudah menjadi Taurat Tuhan. Maka hari ini memasuki masa kesengsaraan Kristus, kami harus hayati itu dengan benar. Kotak-kotak persembahan untuk puasa Paskah, ajar kami untuk menghargainya secara iman. Bukan masalah hanya jumlah dan banyaknya secara materi, tetapi berkenan sebagai bentuk kepedulian apa yang Tuhan inginkan bagi kami. Bapa, kami juga bawa bangsa dan negara ini. Kami bersyukur pemilu sudah kami lalui, tapi prosesnya untuk menerima, ternyata ada banyak pihak yang belum bisa menerima. Suara kecurangan, protes-protes yang lain terdengar dari sana sini. Tapi itulah bukti ketika kami berproses untuk belajar berdemokrasi. Tidak semuanya berjalan dengan baik, tapi kami percaya di atas semua itu, kami adalah satu bagian negeri ini. Maka NKRI itu harga mati. Itulah yang harus kami pedulikan. Kami bawa para pemimpin negeri ini bukan hanya kepedulian untuk dirinya sendiri, untuk partainya sendiri, tapi kepedulian bagi bangsa dan negeri ini, bahkan kepedulian bagi teladan kehidupan di dunia. Ada banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi karena keterbatasan kata dan angan, biarlah Tuhan sendiri yang lengkapi.
Bukan kehendak kami yang terjadi, tapi rancangan Tuhan saja yang akan terlaksana. Ampuni dosa-dosa kami, hanya di dalam satu nama Imam Agung sejati kami, pembawa keselamatan dan juga teladan yang harus kami teladani, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berikan, kami aturkan pernyataan dan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan yang juga mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mengingat sabda Tuhan dalam Malayaki 3 ayat yang ke-10 yang demikian firman-Nya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Lagu pujian untuk mengiringi persembahan diambil dari PKJ 147 bait 1 sampai dengan 3. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah Tuhan kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengaturkan puji syukur dan terima kasih kepadamu akan kasih-Mu yang telah Bapa limpahkan kepada kami, atas anugerah kesehatan keselamatan yang Bapa berikan kepada kami, atas firman yang telah Bapa berikan kepada kami. Mampukan Bapa agar kami dapat melaksanakan segala firman Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan pula Bapa agar kami senantiasa selalu dapat berucap syukur dan hidup seturut dengan kehendak Bapa. Sebagai rasa ungkapan syukur kami Tuhan, perkenankanlah kami memberikan persembahan, kiranya Bapa berkenan menerimanya dan mensucikannya, sehingga persembahan kami dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu dan dapat bermanfaat sebagai sarana pelayanan kami di GKJ Mertoyudan ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Mohon tuntunan Bapa, mohon berkat Bapa, agar kami dapat melakukannya dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, apabila di dalam kami memberikan persembahan terselip akan segala dosa dan kesalahan kami, kiranya Bapa berkenan mengampuni kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon, berdoa dan berucap syukur. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah mencerminkan Kristus Sang Imam Besar sejati.
Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat suka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah. Padamu aku berserah. Firman-Mu